temperaturnya kok sering naik padahal kipasnya muter, di dalamnya sini sebenarnya ada gelnya. Gelnya ada kayak gini nih, Pak. Mungkin ketika dia ditahan gini, set. Nah, itu dia ngelos. Nah, kadang itu ada yang nggak ikut berputar. Udah parah banget itu. Berdencit atau krek. Termasuk salah satu yang rutin dicek sebenarnya adalah ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat sore dari Bengkel A Motor Yogyakarta, bengkel kesayangan kita. Sobat Apedia punya brand mobil apa? Ada Nissan, ada Honda, ada apa lagi hari ini? Ada Toyota ya, ada Toyota, di sana juga ada Honda. Nah, Sobat Apedia yang sudah punya mobil Honda, silakan berkunjung ke Bengkel A Motor. Mungkin ada beberapa kendaraan Anda yang sedang bermasalah. Datang ke sini kita bisa bantu. Masalahnya apakah di kaki-kaki, ada yang bunyi klutuk-klutuk ya. Silahkan datang ke sini atau bergetar di saat kecepatan tinggi. Nah, mari bersama kawan-kawan di motor mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kendaraan Anda. Sobat Apedia, kita akan bertemu langsung dengan Mas Hardi yang sudah lama tak berbagi ilmu dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon orang, Pak. Pause dulu Pak ya? Enggak apa-apa. Hai Sobat Apedia, ini beliau lagi darurat tadi, lagi nelpon-nelpon ya. Gimana? Lanjut nggak? Ya, lanjut aja, lanjut. Mas Hardi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau juga Sobat Apedia, semoga senantiasa sehat. Amin, alhamdulillah. Awak udah lama nggak punya konten baru, Mas Hardi? Oh iya. Banyak. Saya lagi mikirkan tiga pokok kehidupan. Apa itu? Aman, punya makanan, ya tuh sehat. Iya bener ya. Kalau nggak sehat nggak bisa makan ya. Iya. Enak makan ya. Enak makan. Udah lanjut Pak ini Pak. Iya. Baik, Mas Hardi, ini apa yang mau kita bagi nih untuk Sobat Apedia? Iya, kita kan sering banget tuh konten overheat ya. Iya, overheat ya. Overheat. Nah, kalau yang sering kita bahas itu kan kipas-kipas yang elektrik. Motor ya? Motor. Ini kita ada Visco nih, yang manual. Nah, dia modelnya ini adalah di dalamnya ini ada gelnya, Pak. Nah, gel ini fungsinya sebagai kopling. Kopling. Nah, teman-teman kalau misalnya dapati mobil nih, misalnya ini nih Innova Barong ya. Oh, Innova ya. Innova Lawas itu dia kan masih pakai Visco ya. Nah, di sini dia kinerjanya kipas ini bisanya dia berputar itu pertama karena putaran mesin. Oke. Jadi berarti terhubung dengan water pump. Oh, water pump. Di sini dia ini Pak. Ada item ini nih. Oke. Kayak gitu. Nah, di dalamnya sini ada gelnya nih. Kalau teman-teman yang biasa ngikutin konten-konten bis Euro, ada Euro 4, Euro 3 itu, ini di sini juga sama, dia menggunakan Viscovan. Dan dia beberapa teman-teman yang Euro 4 itu mengatakan ini nggak bisa dibongkar, Pak. Nah, akhirnya kalau nggak bisa dibongkar gampang overheat. Karena apa? Karena dia di dalamnya sini sebenarnya ada gelnya. Gelnya ada kayak gini nih, Pak. Kayak lem gini nih. Ini gelnya. Ini namanya oil silikon. Nah, ini untuk satu Viscovan ini kapasitasnya dua oil silikon. Nah, dua oil silikon. Nah, modelnya dia kayak lem gitu, Pak. Kayak lem kertas. Ngegel gitu. Gel ya? Gel gitu. Nah, ini kenapa kita ganti? Karena pertama tadi di sini di area sini ada bekas kebocoran ya. Ada bekas kebocoran, kemungkinan kebocoran itu terjadi karena gelnya itu udah cair. Nah, kalau gelnya cair nanti dia efeknya gimana? Nah, kita coba cari tahu dulu. Gelnya itu fungsinya buat apa? Jadi kipas ini dia kan berputar gini, Pak. Ya. Nah, ini ketika water pumpnya berhenti, ini masih bisa berputar. Nah, ketika dia kan logikanya gini, ketika dia berputar gini, maka karena ada free-nya ini, itu menjadikan dia tidak ngikut berputar secara spontan. Iya, betul. Nah, fungsinya gel ini itu mirip kayak kopling. Jadi, ketika dia gelnya itu ada di dalam, ketika dia kondisinya dingin, itu dia akan rilis. Tapi kalau dia kondisinya dia panas plus kecepatannya agak tinggi, maka dia akan ngembang dan mengunci. Sehingga putarannya ini menjadi kenceng. Jadi ini udah nggak apa namanya, nggak licin kayak gitu, tapi dia agak kenceng kalau dia kondisinya panas. Sehingga apa? Putarannya lebih cepat. Menyesuaikan dengan putaran mesin. Menyesuaikan dengan putaran mesin. Itu ketika dia panas, kalau gelnya masih bagus. Tapi kalau gelnya dia udah jelek, encer atau mungkin dia kurang, itu dia mengakibatkan ininya tidak ngelok, Pak.
Akhirnya apa, putarannya mesinnya misalnya 800, nah ini nggak nyampe muter 800. Nah kayak gitu. Atau mungkin 800 ini muternya cuma 100, atau mungkin ketika dia ditahan gini set, nah itu dia ngelos. Si blade-nya ini atau kipasnya ini, fan-nya ini kita tahan seperti ini, nah itu dia ngelos kalau dia gelnya ini dia sudah kering. Atau kosong itu habis kosong, habis kayak gitu. Nah itu pun juga diiringi dengan suara yang kasar. Oh ada ininya mas? Ada suaranya. Nah kayak gitu. Sehingga kalau kayak Terrano itu dulu kita pernah dapati Viscofen-nya suaranya kasar. Nah itu dia dalamnya sini udah mengalami habis gelnya ini, Pak. Nah, gelnya ini habis gitu. Nah cara kita mengetahui ini kondisinya bagus atau tidak itu adalah dengan kita putar, Pak. Waktu berhenti? Waktu posisi dia mesinnya off, itu kita putar. Nah kalau dia diputar dia ada seretnya kayak gini, dia nggak terlalu lancar muternya. Ini kan kalau kita lepas gini kan dia kan langsung berhenti. Nah ini nggak terlalu lancar, ini berarti dia bagus. Tapi kalau kita putar enteng, ringan gitu, itu dia tanda-tanda jelek. Nah berikutnya untuk menentukan dia bagus atau tidak, itu dia adalah ketika dia di starter, diputar mesinnya gitu, mesinnya hidup gitu, itu dia kondisinya ikut berputar. Nah, kadang itu ada yang nggak ikut berputar. Oh itu udah lemas banget, udah parah banget itu, gitu. Dan ketika dia sudah hidup, begitu hidup digas, reng, mesinnya dimatikan, langsung stop. Nah, itu berarti dia bagus. Kalau misalnya dia dimatikan masih ada putaran, nah itu jelek. Berarti dia tidak bisa terikat full dengan ini, yang namanya water pump. Nah, kenapa nggak dibikin paten aja Mas Adi, ya kan? Kalau dibikin paten model lama ya? Iya. Kalau paten kan enak gitu. Nah, ini justru kemajuan teknologi. Nah, adanya gel ini difungsikan untuk sebagai kopling. Pertama, ketika dia idle awal pertama hidup, itu kan dia kan masih dingin. Gel belum begitu mengembang, belum begitu mengikat di dalam sana, sehingga fan-nya ini tuh dia tidak terlalu ganduli mesin. Nah, efisiensi bahan bakar. Oh itu tuh mengarahnya ke sana ya. Kenapa dibuat Viscofen? Betul. Jadi ketika dia serang hidup itu dia berputarnya nggak secepat putarannya water pump gitu, dan dia nggak ganduli banget. Tapi ketika dia sudah panas, itu dia akan lengket. Semakin lengket akan semakin mendekati sama putarannya. Seperti itu Pak Taufik. Baik. Nah kalau ciri-ciri yang harus diwaspadai oleh Sobat Topedia selain suara yang mungkin lebih berisik ya, kalau dia udah merusak, apa lagi Mas? Temperatur dong. Oh temperatur itu paling parah berarti? Iya, kalau kita di dalam kabin, maka kita kan nggak bisa ngecek langsung ini Pak. Sehingga ketika kita jalan temperaturnya kok sering naik padahal kipasnya muter, nah itu teman-teman bisa cek tuh kondisinya ini. Biasanya itu diputar gini udah enteng, nggak seseret ini. Kali ini kan habis diganti ya gelnya ya. Berarti tadi kosong Mas berarti? Tadi masih ada, tapi ya modelnya itu ya sedikit-sedikit lengket gitu. Tapi sudah tidak sebanyak, karena kan ada beberapa kisi-kisi di dalamnya Pak. Itu yang dituangkan di dalamnya tadi. Nah itu sama Mas Rudi udah ditambahkan. Nah ini sudah enak lagi, sudah smooth lagi. Ya, gitu. Nah, tadinya dia di area sini udah banyak olinya itu pada keluar. Karena kan gel ya Pak. Berarti muncrat Mas ke sana? Ke area sana tadi muncrat. Oh berarti satu gejala juga tuh ya? Ya itu betul. Nah ini kalau kita lihat di sini di kisi-kisinya kan dia masih ada sisa-sisa yang tidak bisa kita bersihkan dengan cleaner sekalipun. Baik. Nah, keluhan-keluhan yang tadi Mas sampaikan, itu kan ini masih bisa diganti. Ya betul. Kalau sampai harus ganti baru, ganti unit baru. Iya, itu sebabnya apa? Di mana letak kerusakan? Sudah begitu aus sehingga dia tidak bisa koplingnya nggak berjalan lagi. Smooth seperti ini. Nah, jadi udah betul-betul loss atau mungkin oblak dia. Jadi ini oblak. Cuman saya pribadi belum pernah mengganti Viscofen ya. Tapi kemungkinan besar ke arah sana. Ketika dia sudah gelnya itu tidak begitu diperhatikan, maka dia akan oblaknya begitu terasa. Dan biasanya sih sebelum ini oblak ya, itu suaranya udah kasar banget Pak. Udah sangat kasar sekali ketika dia memang harus diganti ya. Tapi kalau sejauh pemilik kendaraan itu dia peka. Begitu dihidupkan mesinnya ada suara berdencit atau krek, ya itu dia sudah munculnya di tengah-tengah sini, maka itu cukup dibongkar, diisi ulang gelnya, itu sembuh. Baik. Nah, ini untuk mobil-mobil yang memakai seperti ini, di mobil-mobil keluarganya apa saja Mas, selain Innopine? Ada banyak ya. Rata-rata tahun berapa tuh?
tahunan itu berapa sih kayak gini? rata-rata penggerak belakang sih ya. Oh, jadi ada penggerak belakang. penggerak belakang yang mesinnya madep ke depan itu kebanyakan pakai ini. Meskipun nggak semua ya, Oh, iya. meskipun nggak semua penggerak belakang, tapi kebanyakan yang penggerak belakang mesinnya madep ke depan itu dia menggunakan Viscovan. Fortuner, terus Innova, Navara ya kalau nggak salah. Terus ada Terrano yang kita tahu mobil-mobil yang cc-nya agak-agak gede itu. L300. Iya, 300. Tapi beda dengan ini ya, Mas apa? Avanza ya. Avanza. Avanza kan ini penggerak belakang. Penggerak belakang, tapi ada motor van. Motor van ya? Motor van, kayak gitu. Jadi nggak semua penggerak belakang pakai Viscovan, tapi kebanyakan yang pakai Viscovan itu penggerak belakang. Baik. Gitu, Pak. Nah, ini pertanyaan Mas, bisa dibandingkan nggak menurut Mas Ardi sendiri lebih enak mana? Kita memakai yang elektrik apa motor van atau pakai Viscovan? Ya, secara elektrikal tentunya tidak begitu terbebani pada Viscovan, Pak. Oh, jadi iya. ketika mesin dingin pun fan juga muter. Artinya apa? Untuk apa ya? Meningkatnya temperatur itu lebih berpotensi yang motor fan. Jadi motor fan itu ketika dia terkendala itu langsung kelihatan banget. Karena nggak ada pertolongan. Nggak ada pertolongan. Kalau ini dia meskipun dia gelnya dalamnya mungkin dia sudah kering, dia masih mau muter, sehingga potensi overheatnya itu lebih kecil sih dibandingkan dengan yang overheat karena ini ya efek fan Kipas ya. Karena kan penyebab overheat itu banyak. Iya. Jadi ada sirkulasi air yang tidak lancar atau mungkin ada kebocoran. Tapi kalau pengaruh dari putarannya Kipas. fan terhadap overheat itu yang berpotensi besar overheatnya adalah yang tipe elektrik yang sering kita jumpai. Kayak gitu. Yang Viscovan ini jarang sekali. Kayak gitu. Kalau motor fan sekali mati udah selesai Udah ya. selesai. Kalau ini tadi dia Masih bisa kita ini gelnya. Meskipun yang motor itu beberapa bisa diganti berasnya. iya ya. Tapi memang kebanyakan kan udah dipres kan Pak untuk pemasangannya, sehingga dia untuk pembongkaran ganti beras itu terlalu banyak effortnya, sehingga potensi kesembuhannya juga tidak berumur panjang. Jadi mungkin sembuh saat ini, mungkin 1 tahun lagi udah. Ya, saya pernah kok Mas pengalaman darurat ya. Ya. Pas di Jakarta kayak gitu motor van rusak malam gitu ya. Ya. Pagi-pagi kita perbaiki, brasnya diganti. Nanti Jalan pas sampai Jogja masih di Mati Magelang mati lagi. ya, bisanya gitu. Namanya darurat ya. Namanya darurat. Sorry. Beda kayak Viscovan ini dia lebih berumur panjang. Makanya kita dapati kadang kipasnya ini sampai pada sembal-sembal, tapi masih bisa dipakai. Viscovannya, akhirnya ganti kipasnya doang. Berarti syaratnya cuma rajin untuk melihat apakah ada kebocoran Ya, atau yang kedua suara yang ngorok ya. Betul. Suara Kebocoran, terus suara ngorok, kasar. terus ketika dia diputar gini, itu dia seret, itu karosel itu bagus, gitu, dan nggak terasa oblak. Kemudian ketika mesin dihidupkan, digas, dimatikan, seketika dia langsung berhenti. Nanti akan kita coba setelah dipasang, mungkin kita coba praktekkan Pak Taufik. Baik, Mas Ardi, ini tips buat Sobat APD ya, pemilik mobil-mobil yang menggunakan Viscovan. Ya. Bagaimana caranya biar mereka peduli untuk ngecek Viscovan? Ya, sesekali harus iseng lah. Jadi sering kali kita ini ya Pak, sama teman-teman ya. Kita ajak ke teman-teman. Jadi ketika kita punya mobil maka rutin cek oli mesin, rutin cek air aki, rutin cek coolant. Termasuk salah satu yang rutin dicek sebenarnya adalah ini Pak, motor fan. Jadi kalau Motor van juga ya? motor van, Mas betul. motor van ya? Jadi kalau mobil-mobil yang motor van itu dia hidupkan AC, itu dia cooling fan-nya biasa akan ikut muter. Yang model-model kayak gini sebelum kita starter itu seringkali kita coba putarnya. Nah itu kalau teman-teman dapati putarannya kok enteng, gitu langsung muter. Nah itu berarti udah kering nih gel di dalamnya. Kayak gitu Pak Taufik. Nah, kalau ditemukan hal seperti itu, langsung ke bengkel atau masih bisa dipakai? Sebaiknya langsung di bengkel. Wah. Langsung aja ke bengkel karena nanti dia pengaruh terhadap performa ketika tanjakan, ketika macet, itu temperatur bisa saja naik karena loss-nya gel yang di dalam ini Pak, di dalam fan-nya. Seperti itu Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali, semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.